bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Super Don Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya akan langsung kembali lagi ke Pak Ito. Pak Ito, dari sisi hukum, kalau Anda melihatnya seberapa kuat sebenarnya kasus ini dibawa ke pengadilan? Jadi apa saja kira-kira yang harus dibuktikan untuk kemudian bisa menjerat orang-orang yang sudah ditersangkakan saat ini? Ya, baik Mbak. Sekarang kita lihat dari penanganan di Mabes Polri. Itu kan Pak Jokowi dituduh memalsukan ijazah. Dibuktikan dulu melalui proses penyelidikan. Ternyata di proses penyelidikan, kemudian melalui satu namanya scientific crime investigation, yaitu melalui proses forensik, maka di sana diputuskan bahwa atau ditemukan fakta bahwa ijazah tersebut adalah otentik dan identik. Identik bahasanya Pak Ito. Bukan otentik. Ya, otentik dan identik Pak. Jadi bukan identik saja. Otentik itu adalah kertasnya memang asli, tintanya asli. Identik itu dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan kepada teman-teman beliau pada saat kuliah. Jadi itu harus diinikan dulu identik dan otentik. Dari sana dihentikanlah penyelidikan, sehingga karena dihentikan penyelidikan maka unsur ya menurut undang-undang ya, unsur memfitnah kemudian mencemarkan nama baik itu masuk, sehingga ini ditanganilah di Polda. Kemudian karena memang betul kata Mas Roy Suryo tidak menyebarkan, tetapi karena Mas Suryo memberikan di medsos, kemudian medsos menyebarkan kemana-mana, orang ini saya kan tidak punya koreksi Pak, saya nggak punya medsos. Betul, saya nggak punya akun. Mas Yorisyo nggak punya sama sekali, tapi orang kan menyebarkan apa yang disampaikan oleh orang lain yang kena. Nah, apakah ini nanti masuk ke dalam undang-undang ITE yang Mas Suryo juga membuat? Nah, nanti diujilah di sana di pengadilan. Kalau perkara ini bisa maju ke pengadilan, kan perkara ini masih di kepolisian kan. Kita tunggu nanti. Kalau di kejaksaan bisa menerima, berarti kejaksaan menganggap bahwa unsur-unsur pidana 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1 itu adalah memenuhi unsur atau cukup kuat, maka tentunya akan disiapkan untuk rencana penuntutan untuk diajukan ke proses peradilan. Ini masih panjang nih. Belum lagi kalau Mas Roy dengan teman-teman mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap status tersangka ya. Ada rencana tidak Mas Roy? Kita tunggu memang masih mainnya. panjang dan jujur saja ini juga selain melelahkan, mungkin kalau buat media, jujur aja Mas Don, ini bagus juga buat naik rating gitu. Ratingnya naik. Mas Roy. Iya. Jadi nggak bisa dipisahkan Mas Don. Bisa dipisahkan karena objek utamanya adalah ijazah yang dianggap palsu. Yang kedua adalah orang yang mengatakan ijazah itu palsu dan menyebarkan keluar. Ini kan menurut sangkaan, namanya tersangka kan azas praduga bersalah dikedepankan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Mas Roy itu salah atau tidak. Nanti pengadilan lah yang mengatakan salah atau tidak. Baik. Ya. Mas Roy, ini kan ada tuduhan pencemaran nama baik, ada penghasutan, ada pelanggaran undang-undang ITE. Dan itu kira-kira ada ancaman maksimal kalau di total-total nih, itu bisa 9 tahun, Mas. Betul, cuman kan cara menghitungnya kan nggak begitu. Selalu harus yang terlihat. Yang pertama, mohon maaf, kalau yang 160 yang penghasutan, tidak dikenakan pada klaster kami bertiga, ya itu dikenakan pada klaster yang berlima, yang mulai dari Egy Sujana, kemudian Damai Heru Lubis, Rustam Effendi, Bu Kurnia Triwiyani dengan Rizal Fadila, ya itu yang 160, karena itu yang menghasut. Nah saya nggak kena itu, tapi yang saya kenakan ini yang penting ada yang 32, 35, yang itu jelas-jelas betul di situ ada membuat dapat diaksesnya. Bang Don dan Mbak Tasya, semua pemirsa NTV dan juga Jenderal itu pasti juga ingat. Dulu ada kasus misalnya ada seseorang kemudian melakukan perbuatan membuat film porno, ya gitu. Saya kebetulan jadi ahlinya, ya waktu itu sampai ke persidangan. Ya, sangat terkenal banget itulah, gitu. Ya kita semua tahu ya. Nah semua tahu lah.
di dunia maya kebetulan namanya juga ada mayanya ya. Nah, tanpa sampai disebut lagi namanya. Nggak usah. Ya. Nah, itu undang-undang kita tidak bisa menjerat siapa pembuatnya, tapi siapa yang menyebarkan. Ya. Nah, di sini sekali lagi supaya semua pemirsa NTV dan pemirsa dari Super Don ini ada tidak ada saya sendiri memiliki akun Twitter saya nggak punya, akun X saya nggak punya, akun YouTube pun saya nggak punya. Nah, kalau saya diundang oleh NTV, apakah kemudian saya yang kemudian dituduh? Kan enggak. Dan media juga nggak bisa dituduh, karena media itu the false state of communication. Pilar keempat, YouTuber juga sulit untuk dikenakan, karena mereka hanya membawa pesan itu. Nah, ini yang maksud. Kalau ada orang lain menyebarkan, ya itu silakan. Mas Roy, saya ingin teruskan. Boleh saya pegang silakan, yang ini? Yang mana? Yang selalu beredar selama ini itu adalah ini misalnya yang itu analisis Ela. Maksud saya begini, saya mau tanya, apakah Jenderal Ito kan di kepolisian dibilang terbukti itu otentik dan identik, kira-kira begitu ya? Apakah dimaksudkan adalah tentang hal yang sama? Yang dikasih atau yang disebarkan atau yang difoto sama kalau yang dibareskan ini Mas Roy ini yang ditampilkan ini yang ini katanya yang ditampilkan apakah sama gitu ya yang jelas yang dilakukan oleh puslapor forensik itu adalah tidak mungkin yang fotokopi hasil-hasilnya. Masalahnya itu nggak pernah muncul. Pada saat penjelasan itu bisa saja kita menyampaikan kira-kira contohnya. Nah, tidak perlu itu yang aneh kalau itu di luar nalar. Hal yang betul-betul yang asli tidak perlu ditampilkan. Itu perbedaan yang sangat prinsip, Mas Roy. Oleh polisi itu adalah itu yang dilakukan oleh penyelidikan secara forensik, bukan yang itu. Apalagi aneh kalau itu. Saksi antara lain beberapa dari penasihat ahli kita. Saya kira kepolisian juga ini mohon maaf Jenderal Ito, termasuk juga ya. Biar kita dengar Jenderal Ito dulu. Lanjut. Mayo, silakan Jenderal. Jadi saya pikir tidak mungkin kepolisian ini harus istilahnya mempertaruhkan nama baik dan kredibilitasnya. Apalagi tadi Bang Don, ini kan baru merupakan langkah awal dari proses hukum, yaitu di proses penyidikan. Nanti ada proses penuntutan, proses peradilan. Yang disampaikan Mas Roysiro tadi itu adalah merupakan argumentasi kalau ini jadi kasus ini disidangkan di pengadilan. Jadi nanti Mas Roysiro bisa menyampaikan argumentasi ilmiah apakah diterima oleh hakim atau tidak. Oke, sebentar. Sebelum ke Mas Roy, saya mau Pak Ito, mohon maaf Pak Ito, saya harus bertanya di sini. Ini kan kita mengikuti kasus ini 7 bulan ya Pak Ito, naik turun dan memang lelah ya, jujur saja memang lelah. Pak Ito, tapi bagaimana meyakinkan publik bahwa polisi tidak punya kepentingan apapun dalam kasus ini? Saya kira tidak mudah ya Mbak ya, karena begini, kan kalau kita bicara seolah-olah kita memihak dan lain sebagainya, karena kan opini itu akan bisa mengalahkan fakta. Jadi saya kira sekarang kalau polisi itu tentunya menunggu nanti saja di proses pengadilan. Kenapa lama? Orang mungkin kurang paham bahwa kita juga harus menunggu hasil daripada pengadilan Sleman. Bukan hanya dari Barreskrim. Setelah pengadilan Sleman diputuskan, barulah kita memiliki satu keyakinan bahwa ini bisa dijadikan sebagai alat bukti, itu dari versi polisi penyidik. Kalau nanti menuntut umum ini adalah bukan merupakan alat bukti, kita pasti akan menerima. Saya kira demikian. Pertanyaan untuk Mas Roy. Silakan Bang Don. Kan tadi itu dibilang sama Pak Ito, yang di sana itu pasti diperiksa secara forensik dari aslinya. Yang Anda punya itu dari fotokopinya. Gini. Ini yang menjadi pertanyaan bukan saya, tapi masyarakat. Pak Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan saja menunjukkan fotokopi. Rektor UGM, Ova Amila tidak menunjukkan apa-apa. Kemudian ketika ditunjukkan Barreskrim Mabes Polri pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei, itu yang fotokopi ini. Dan tidak pernah ada yang ditunjukkan asli. Yang pernah katanya melihat aslinya itu orang-orang pendukung Jokowi kayak Judi Ari. Kemudian itu yang bohong itu. Kenapa saya bilang bohong? Ketika didesak di TV lain, Anda lihat asli atau enggak? Enggak, cuma scan. Padahal katanya aslinya. Dan nggak mungkin dilihat aslinya. Karena aslinya masih ada di tangan Mas Bur. Ini perbedaan sangat krusial. Yang saya teliti, itu ada dan bahkan saya bertanggung jawab terhadap pembandingnya. Misalnya pembandingnya 1115 milik Fronojiwo, 1117 milik Sri Murti Ningsih, 1116 milik Arna Mahwan Mulyono. Yang dijadikan pembanding Bang Don, oleh polisi itu nggak pernah ada gelap. Tapi pembandingnya itu mana? Soalnya kan begitu Mas. Jadi fotokopi itu tidak sama dengan aslinya. Itu sudah dua
hal yang sangat prinsipal berbeda, bukan? Oke, secara hukum ya, tapi secara teknis kalau kita lihat apa yang ditunjuk oleh KPU ini yang sama. Ini saya ukur scalable. Sama persis dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi artinya kalau kami dipersalahkan, ya karena kami menganalisis yang salah, yang melakukan editing itu siapa? Oke. Nggak ada editing. Jadi ini, kita sebenarnya sudah mendengar penjelasan ini berkali-kali. Yang baru itu tuduhan dari Pak Kapolda yang mengatakan kami melakukan editing. Iya, itu baru. Kalau itu tidak editing, kami tidak dituduh melakukan editing saja, no problem. Oke. Editing supaya apa? Supaya kami itu dikenakan pasal 32 dan 35. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, kayak kata-kata cinta kepada Rangga. Jahat gitu lah itu. Mas Roy, tapi ini lagi-lagi saya juga udah berkali-kali menanyakan ini ke Mas Roy, tapi saya tanyakan lagi karena sekarang kan statusnya sudah tersangka. Seperti naik kelas katanya gitu kan. Seperti apa komunikasi dengan teman-teman lain yang kemudian berstatus tersangka dan lagi-lagi saya harus bertanya, mengapa penting buat Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Oke, sebenarnya... Dan apakah sepadan dengan kemudian sekarang menjadi tersangka? Oke, gini. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit ya untuk saya berkomunikasi dengan teman penelitian, karena kami tujuan sama, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan. Iya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena Jokowi itu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau ditanya, kenapa kok baru sekarang, ya kenapa tidak dulu? Nah, sekarang aja saya berani. Tapi kenapa dengan memfitnah? Kira-kira pertanyaan, enggak kan sekarang kan tuduhannya kan begitu kira-kira. Nah, itu harus kita jawab. Saya hanya meneruskan apa yang kalau itu pasti 99,9% palsu, sama dengan ini. Ini adalah ijazah dari contoh ijazah dari UTS Insers yang minggu yang lalu saya dapatkan contohnya dari sini. Ini juga membuktikan 99,9% Gibran tidak menyelesaikan sekolah di level SMA.